Oke, ketemu lagi teman-teman di kelas sebelah. Semoga tidak bosan-bosan. Kali ini kita akan membahas lagi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk topiknya atau bab yang akan kita bahas kali ini adalah otoritas dan kebijakan moneter. Oke, kita langsung aja. Cuma sebelumnya, kalau nanti dirasa video ini lama, mungkin ya dilihat bertahap saja karena jujur saja ini pembahasannya banyak mengandung hal-hal yang memang berhubungan dengan kebijakan. Dan kebijakan ini sudah ditetapkan bentuknya undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi makanya slide saya ini full sekali bentuk teks, saya tidak berani ngurangi, tidak berani melebihi. Jadi nanti saya samakan dengan referensi yang saya gunakan. Ya kira-kira seperti itu aja. Jadi nanti sedikit saya tambahkan penjelasan-penjelasan dari slide yang memang sudah saya buat. Oke, kita langsung saja. Otoritas moneter dan kebijakan moneter. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu otoritas moneter. Di sini kita akan membahas dulu ya sejarahnya otoritas moneter ini. Jadi cerita tentang otoritas moneter yang ada, yang khususnya yang ada di negara kita ini memang kita bahas yang ada di negara Indonesia. Jadi arah kebijakannya moneter itu berawal di sini saya mulai dari tahun 1983 hingga 1997. Jadi awal periode ini pembangunan ekonomi Indonesia mengalami banyak kemajuan. Namun secara struktural masih tergantung pada dominasi pemerintah. Maksudnya ya kegiatan perekonomian masih seluruhnya tergantung pemerintah. Jadi apa kata pemerintah? Belum berdiri sendiri. Strukturalnya, di mana khususnya Bank Indonesia. Cuman kita lanjut saja. Pemerintah dalam mendominasi pembangunan ekonomi ini selama ini terutama berkat kekayaan tambang minyak dan gas ya. Jadi dulu itu tahun-tahun seperti tahun 80-an itu sampai 90-an itu kita harus akui itu posisi kita kaya tambang dan gas. Ya, kalau zaman dulu ada lagunya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu fosilnya di negara kita ini masih bisa kita keruk gitu loh. Tambang minyaknya masih banyak, gasnya masih banyak. Nah itulah yang membuat negara kita dominan di hasil tambang. Makanya masih kaya, semuanya masih bisa disubsidi, semuanya masih bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian peranan migas ini terhadap ekspor barang. Nah, ya, migas ya, minyak dan gas ini terhadap ekspor barang dan jasa tahun 83 itu mencapai 79%. Dan peranannya dalam menyumbang penerimaan pajak mencapai 66%. Gede sekali. Makanya kita itu dulu itu kaya. Negara kita itu kaya. Tambangnya, minyaknya, gasnya itu kaya. Makanya benar-benar kaya, benar-benar negara yang benar-benar dipandang gitu loh. Karena kekayaan alamnya masih bisa dipertimbangkan betul gitu loh untuk sebuah negara. Makanya pendapatannya itu, penerimaan pajaknya itu mencapai segitu. Itu kenapa negara kita dulu dipandang seperti itu gitu loh. Kaya betul, benar-benar kaya gitu atas minyak dan gas. Kemudian yang ketiga, yang pada periode 80-an sampai 97 ini pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonominya melalui berbagai subsidi. Nah kan,
Subsidinya itu pertanian, perdagangan, pendidikan, perumahan, transportasi, kesehatan, perbankan. Nah, makanya jargon enak zamanku toh. Nah, itu benar-benar betul karena semua masih bisa disubsidi. Lah pendapatan pemerintah dari hasil kekayaan alamnya itu melimpah gitu loh. Lah mau apa lagi? Ya nggak usah susah-susah. Mau apa? Pertanian, subsidi. Harga beras normalnya 1 kilo 10.000 gitu ya, bisa jadi 5.000, bisa jadi 2.000, sisanya apa? Disubsidi sama pemerintah gitu loh. Kemampuan daya beli masyarakatnya itu disubsidi sama pemerintah, jadi murah. Dagang, pendidikan, perumahan, transportasi ya, bahan bakar itu disubsidi semua sama pemerintah. Jadi ya enak zamanku toh. Itu negara kita waktu tahun 80-an hingga 97, itu harus diakui. Itu negara kita benar-benar mempunyai power karena memang kekayaan hasil alamnya itu gede sekali. Itu yang mempengaruhi kebijakan moneter pada tahun tersebut gitu loh. Kemudian waktu terjadi penurunan harga minyak ya, harga minyak ini di pasaran dunia sejak tahun 80-an, pemerintah mulai melakukan reformasi, diversifikasi ekonomi dengan terus mengembangkan sektor swasta ya. Jadi sektor swastanya mulai dikembangkan, diregulasi, debirokratisasi, bahkan juga liberalisasi. Ini mulai dibenahi. Karena kenapa? Nggak bisa suatu negara terus menerus bergantung dengan hasil kekayaan alam. Karena kekayaan alamnya ini ada batasnya gitu loh. Makanya mulailah dilakukan perubahan, apalagi juga terjadi penurunan harga minyak gitu. Ini pasti berdampak, subsidi berdampak. Subsidinya kalau berkurang kan otomatis harga semakin naik. Harga beras 10.000 disubsidi sama pemerintah 5.000. Orang-orang bisa belinya 5.000 gitu kan. Nah, kemudian subsidinya diturunkan gitu loh. Pemerintah tidak subsidi lagi. Subsidinya cuma 1.000. Berarti yang harga beras 10.000 ya otomatis pemerintah karena cuma subsidi 1.000, otomatis masyarakat harus membeli harga beras tersebut harganya menjadi 9.000. Nah, hal-hal yang seperti itu mulai dirubah. Kemudian sekaligus merupakan upaya penyesuaian terhadap proses globalisasi pasar yang bercirikan tidak diperbolehkannya segala bentuk subsidi dan proteksi dalam perdagangan bebas dunia. Nah, yang dimaksud di sini adalah jadi tidak bisa negara itu semena-mena. Maksudnya itu gini, perdagangan bebas ini harus memang benar-benar normal gitu loh. Ya dagang normal gitu loh. Nggak dalam artian itu ada unsur pemerintah. Contoh, karena kita melimpah hasil beras mungkin ya, akhirnya kita bisa ekspor. Nah, kita putar lagi ya, migas menghasilkan pendapatan yang besar, kemudian hasil yang besar tadi itu untuk mensubsidi beras. Kira-kira seperti itu ya. Lah berasnya yang ada di Indonesia karena lahannya memang subur ya, tongkat aja ditanam aja bisa jadi pohon besar. Itu laku ya, disubsidi untuk beras. Lah lahannya banyak, akhirnya stok kebutuhan kita itu melimpah, untuk kebutuhan kita sendiri itu cukup. Lah yang melimpah tadi kita bisa ekspor. Lah ekspornya itu kan juga mengandung subsidi pemerintah. Nah, itu yang dimaksud poin ini. Jadi merupakan upaya penyesuaian terhadap proses globalisasi pasar gitu loh. Jadi perdagangan bebas ini tidak berbolehkan subsidi. Karena memang kalau seperti itu kan akhirnya negara yang kaya ya makin kaya, makin gede gitu loh. Negara yang memang tidak punya, gimana nasibnya? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya harus ada perdagangan bebas gitu. Itu yang memang dibentuk kesepakatan antar negara ya. Kira-kira seperti itulah.
Nah, akhirnya arahnya kebijakan moneter, otoritas moneternya kemudian ada perubahan karena di tahun 97 96-97 ini terjadi krisis ya, krisis moneter khususnya di negara Indonesia. Kalian bisa searching, kalian bisa cari tahu kondisi waktu itu seperti apa, kondisi negara kita itu benar-benar krisis ya, benar-benar hancur, harga naik, kondisi ekonomi tidak stabil, kacau, itu benar-benar krisis. Kondisi seperti itu. Akhirnya arah kebijakannya mengarahnya seperti ini, globalisasi pasar dunia yang semakin meluas membawa konsekuensi liberalisasi pasar internasional. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mengendalikan moneter terhadap tekanan perekonomian dunia. Jadi kondisi dunia itu mempengaruhi kita. Dunia daya belinya menurun, harga minyak menurun, dampak ke kita. Itu memang sekarang kita masih seperti itu gitu loh. Makanya perlunya penguatan perekonomian suatu negara itu kalau kita pakai bahasa yang sering dipakai di politik ya, berdikari ya, berdiri di kaki sendiri gitu loh. Jadi apa ya dari kita sendiri gitu loh. Kalau bisa seperti itu. Jangan kita bergantung kepada negara lain. Kira-kira seperti itu. Itu yang mulai ditekankan di periode-periode tersebut. Yang pertama yang dilakukan adalah proses pembentukan harga. Nah, ini nilai tukar mata uang, suku bunga ya, indeks saham, harga komoditi ikut ditentukan oleh perekonomian negara lain. Kemudian krisis moneter di beberapa negara Amerika Latin, Eropa Timur, Asia termasuk Indonesia ya, tidak lepas dari proses globalisasi pasar. Jadi itu yang terjadi waktu itu. Nah, kemudian dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya US dollar ya, itu pertengahan 97 mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Jadi masyarakat nggak percaya sama rupiah, kan ya apa itu? Wis gak percaya karo duit dhewe gitu loh. Wis gak payu apa gimana, wis percuma gitu. Apa mau kembali ke zaman bahula pakai tukar barang gitu. Kan ya repot juga gitu. Nilainya kan semakin tidak jelas lagi gitu. Nah, itu. Jadi kemudian kemudian terhadap perbankan dan berlanjut terhadap pemerintahan atas penanganan krisis dimaksud kebijakan-kebijakan moneter dalam periode ini diarahkan untuk menahan spekulasi valuta asing sekaligus mengamankan cadangan devisa. Jadi menahan. Jadi kalau bisa nilai tukar kita mata uang rupiah ya tidak terlalu grade-nya tidak terlalu tinggi. Grade-nya tidak terlalu tinggi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cadangan devisanya harus aman. Kalau di sini saya tidak bahas dalam tentang cadangan devisa. Jadi simpelnya, mungkin nanti bisa dipelajari, cari referensinya. Simpelnya kalau saya mengartikan cadangan devisa itu seperti ini. Suatu negara itu sama halnya dengan kita perorangan. Harus punya tabungan, harus punya uang ya, tabungan dan aset gitu ya, sendiri atas nama negara. Ya memang isinya tentang warganya gitu loh. Tetapi sebuah negara di mana itu struktural sebuah negara itu harus punya aset sendiri. Karena negara itu juga melakukan transaksi untuk siapa? Untuk warganya. Makanya perlunya cadangan devisa negara seperti itu. Karena untuk bertransaksi antar negara. Kenapa kok antar negara bisa transaksi? Iya. Karena satu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti masih bergantung dengan negara yang lainnya. Itulah kenapa cadangan devisa itu ada, karena untuk bisa antar satu negara dengan negara yang lainnya bertransaksi. Lah khususnya untuk bisa transaksi antar satu negara dengan negara yang lainnya menggunakan sistem pembayaran internasional.
Menggunakan apa? Sistem pembayaran internasionalnya, transaksi antar negaranya, yang menggunakan cadangan devisa gitu loh, kas negara. Itu. Bentuknya apa? Itu banyak, ada 5 bentuk, ada bentuk emas, ada dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti itu. Valuta asing dan lain sebagainya. Ada lima bentuk, kira-kira seperti itu. Itu simpelnya. Jadi dari situ kita bisa mengilustrasikan kondisi masing-masing periode dari kondisi moneter negara kita, Indonesia. Kemudian tahun berikutnya ini kebijakan yang memang memanjang dan banyak masih digunakan sehingga tahun ini, karena periode ini adalah banyak perubahan. Kalau di periode-periode sebelumnya masih bergantung semua oleh pemerintah, ini mulai liberalisasinya mulai digerakkan, unsur-unsur swastanya mulai digerakkan semua. Oke. Berdasarkan pengalaman dari krisis ekonomi periode sebelumnya ya, periode 96-97 itu, maka arah kebijakan umum pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia tertuju pada penguatan kondisi fundamental ekonomi secara makro, ya, antara lain dalam bentuk stabilisasi moneter, keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Itu yang dilakukan di periode 99 hingga saat ini banyak yang masih digunakan. Yang pertama, kebijakan moneter jangka pendek lebih ditujukan pada pengurangan tekanan-tekanan oleh tingginya harga. Nah, ini yang ditekankan ya. Rendahnya nilai tukar rupiah dan rendahnya daya asing, ini yang yang dilakukan. Kemudian pengetatan likuiditas, stabilitas nilai tukar, pemeliharaan kecukupan cadangan devisa. Jadi kecukupan cadangan devisa ini dipelihara betul. Stabilisasi sistem keuangan merupakan strategi utama. Sistem keuangan ya, stabilisasi sistem keuangan. Nah, ini penekanannya mengarahnya ke sini. Makanya saya terus ulangi, stabilisasi sistem keuangan. Ini periode-periode perubahan terbesar di negara kita. Yang periode sebelumnya Bank Indonesia itu masih masuk dalam unsur negara. Di periode ini berubah karena stabilisasi sistem keuangan ini ditata betul. Makanya di saat periode ini 2004-2005 ini keluarlah Undang-Undang Nomor 3 ya. Di mana tahun 2004 ya, nomor 3 2004 itu di mana banyak berhubungan dengan Bank Indonesia dan perekonomian, khususnya dengan sistem keuangan, cadangan devisa dan lain sebagainya. Di mana untuk mengatur memang stabilitas ekonomi, stabilisasi ekonomi. Jadi tahun 99 merupakan tonggak bersejarah. Nah, ini kan bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23/99 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah ya. Jadi 99 terus kemudian diubah lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, di mana Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen. Ya, independen, tidak berhubungan lagi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia berwajib untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter, karena ini unsur yang paling penting gitu loh. Unsur moneter ini unsur yang paling penting. Kondisi paling simpelnya seperti ini: daya beli meninggi, daya beli tinggi, daya beli rendah, kemudian perputaran uangnya seperti apa, itu yang perlu dijaga tuh. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, kita kaya, tabungan banyak, oke, tetapi perputarannya kecil gitu. Perputaran kecil, tabungan masuk 10 juta, keluarnya cuman 1 bulan, dalam periode 1 bulan itu
keluarnya cuma 200.000, 300.000, itu juga tidak sehat gitu. Tidak mungkin bisa sehat. Masuk pendapatan 10 juta, pengeluarannya cuma 200.000, tidak mungkin bisa sehat. Ya bisa lah jadi cepat mati gitu loh. Kita ngomong konsumsi aja, kita ngomong konsumsi, ini ngomong perorangan ya, ilustrasi aja, ngomong perorangan. Kita ngomong konsumsi aja, satu bulan tidak mungkin cukup 200.000, 300.000. Apalagi untuk orang yang pendapatannya satu bulan 10 juta, itu sudah mempengaruhi semuanya, gaya hidupnya, gaya konsumsinya, istirahatnya, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi semua. Jadi yang penting itu adalah perputaran. Lebih baik masuk setiap hari 200.000, pengeluaran sehari bisa 100.000. Lebih baik mana dengan UMR satu bulan 3,5 juta. Nah sekarang kalau satu hari 200.000, kalikan aja. Kalau kerjanya satu bulan 30 hari, sudah 6. Kalau UMR berapa? Nah itu pasti mempengaruhi gitu loh. Pasti mempengaruhi semuanya, gaya hidup, konsumsi, sebagainya, itu mempengaruhi. Makanya yang terpenting adalah perputaran. Itu kalau saya ilustrasikan sebagai perorangan, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita kembali di sini, Bank Indonesia ini diwajibkan untuk menetapkan target inflasinya. Nah, ini inflasinya ini kan naik turun ini. Tinggal ngukur aja, oh rendah, oh tinggi, kira-kira. Ya itu yang berkewajiban menjaga adalah menurut undang-undang ini ya Bank Indonesia gitu loh. Harus punya target gitu loh. Gimana caranya mengendalikan, rencanakan, dan sebagainya. Jadi apabila kita bahas di sini, kuncinya ada di Bank Indonesia. Cuman untuk saat ini bukan hanya Bank Indonesia. Kalau kita sering lihat di berita-berita ada kalau ngomong perekonomian itu ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga ada satu lagi LPS lah, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini ketiga, bahkan ditambahkan satu lagi LPS ini berempat ini mempengaruhi kondisi. Kebijakan-kebijakan mereka ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di negara kita. Nah, yang ingin saya bahas di sini ini Bank Indonesia saja ya, statusnya seperti apa, modalnya dari mana ya, kira-kira seperti itu. Yang pertama, status Bank Indonesia sudah jelas berdasarkan undang-undang sebelumnya yang sudah kita bahas. Nomor 3 2004, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jadi benar-benar independen, tetapi terkecuali yang berhubungan dengan undang-undang, khususnya tentang stabilitas inflasi, stabilisasi moneter, dan lain sebagainya. Kemudian modalnya didapat dari mana? Nah, bukan didapat ya. Jadi modal Bank Indonesia ini ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya banyak nolnya ya, 2 triliun. Dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10%, harus ditambah terus. Nah, kira-kira dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset. Ya, kalau belum paham tentang cadangan umum kemudian revaluasi aset itu di pembahasan teori yang lainnya ada. Tinggal nanti dicari tahu, cuman kira-kira seperti itu untuk modal BI. Dan tata cara penambahan modalnya itu dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Ya. Bank Indonesia itu yang memimpin bukan kepala, bukan sebutannya adalah gubernur. Nah, nanti habis ini kita bahas juga. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 6 yang berhubungan dengan modal ini ya, Pasal 6. Kemudian tujuan dan tugas dari Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah kok stabil ya? Kan nilai rupiah
Itu kan jelas 50.000, 50.000, bukan seperti itu ya. Maksudnya terhadap eh, penilaian terhadap yang lainnya, terhadap barang, terhadap eh, mata uang negara lain dan lain sebagainya. Ini yang pertama, tugas Bank Indonesia ada 3 ya. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasinya. Jadi inflasi yang sedang bergejolak ini apa, yang sedang instrumennya yang sedang tinggi ini apa, itu yang perlu ditekankan, itu yang perlu dipertimbangkan terus. Oh, pangan, berarti pangan yang harus disupport. Oh, industri yang harus ditunjang, kira-kira seperti itu. Kemudian melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit. Ini salah satu tugas dari Bank Indonesia ya. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Mengelola cadangan devisa, tadi sudah saya coba jelaskan ya, cadangan devisa. Kemudian menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Jadi apapun kebijakan yang ada di Indonesia, di Bank Indonesia itu harus berhubungan dengan ekonomi, baik itu makro maupun mikro, kecil maupun besar. Itu tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ya. Nah, ini apa aja? Melaksanakan, memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ya, jasa sistem pembayaran. Kalau sekarang kita bisa lihat banyak sekali ada sistem pembayaran yang e-wallet ya, digital. Makanya keluarlah istilah-istilah teknologi ya, fintech, financial technology itu juga mau tidak mau Bank Indonesia juga harus mengarah ke digital gitu loh. Kebijakan-kebijakannya terhadap transaksi digital juga harus ada gitu. Makanya sudah diatur terus. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga membahas itu gitu. Kebijakan-kebijakannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya ya. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yuk bank kayak gitu. Kalau sekarang kan yang tadi sudah saya jelaskan, kalau contohnya banyak lah produk-produknya ya, bukan secara spesifik itu perusahaannya, tapi saya ngomongnya produk aja karena saya tidak paham itu produk itu satu perusahaan atau enggak. Kita bisa lihat produknya OVO, Dana, Genius saya malah transaksinya bisa lintas negara ya, PayPal dan lain sebagainya, itu semacam kayak kartu kredit tapi sudah digital gitu. Sistemnya kartu kredit tapi sudah digital. Kira-kira seperti itu. Itu juga tugas dari Bank Indonesia ya. Jadi untuk melakukan pelaporan kegiatan, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank dan mata uang rupiah atau valuta asing ya. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. Kemudian menetapkan macam atau harga ciri uang yang akan dikeluarkan atau bahan yang digunakan, tanggal mulai berlakunya uang. Nah, untuk mengeluarkan uang itu adalah Indonesia gitu loh. Itu mulai harganya, uangnya, bentuknya, bahannya, dikeluarkan kapan, dan sebagainya, satuan nilainya berapa. Kemarin kan kita baru ulang tahun kan, negara 75 ya, makanya keluar uang 75.000. Itu haknya Bank Indonesia gitu loh, tugasnya Bank Indonesia juga gitu loh. Keperluannya untuk apa dan lain sebagainya itu harus ada dasarnya gitu loh. Nggak asal ujung-ujung mengeluarkan gitu. Nggak seperti itu gitu. Nyetak uang itu juga ada dasarnya. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah
satuan mata uang negara kita ya, serta mencabut, menarik, memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Kira-kira itu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan perbankan ya. Itu sudah jelas prinsip-prinsipnya itu seperti apa. Kemudian memberikan memberikan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Kalau sekarang itu banyak lebih mengarah ke OJK ya. OJK. Kalau dulu OJK masih dalam satu kesatuan ya. Sekarang OJK sudah dipisah sama independen juga yang murni membuat peraturan-peraturannya otoritas jasa keuangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus dibuat yang berhubungan dengan kondisi sistem yang selalu berkembang ini harus dibuat gitu. Kemudian nanti pasti dampaknya ke perekonomian. Nah, perekonomian yang ngatur siapa? Bank Indonesia. Makanya itu berkesinambungan gitu. Kalau dulu kita masih jadi satu gitu loh. Ya kalau masih jadi satu ya unsurnya akhirnya campur aduk. Rawan kepentingan gitu kan. Nah, sekarang sudah dipisah. Makanya keorganisasian tadi itu yang sudah saya sebutkan 3 dan tambah 1 tadi itu satu organisasi yang memang fokus di tentang perekonomian di negara kita. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank ya. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini kebijakan kalau kalian tahu kasus-kasus seperti kayak likuiditas bank, BLBI dan sebagainya, itu salah satu kasus yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Indonesia. Kemungkinan bisa jadi kebijakannya ataupun bisa jadi orang yang memanfaatkan kebijakan. Kondisi-kondisi seperti itu memang harus dipertimbangkan ya, makanya ya di negara kita terus dilakukan perbaikan ya. Belum sempurnanya bukan karena memang belum sempurna, karena terus berkembang, makanya akhirnya harus disesuaikan terus gitu loh. Ya kalau kita lihat sekarang financial teknologi baru-baru keluar gitu loh, padahal gerakannya cepat sekali gitu. Financial teknologi, kita buat rekening itu bisa loh sekarang online pakai gadget kita, itu nggak harus hadir. Padahal kalau buat rekening itu harus jelas, maksudnya harus jelas, itu kepemilikan atas rekening tersebut harus jelas, orangnya benar-benar ada atau enggak gitu. Makanya ditanyain nik, foto, sidik jari, KTP-nya harus KTP-nya EKTP dan lain sebagainya, terus menyesuaikan gitu loh. Nah sekarang bisa digital kan sekarang sudah bisa scan juga, face scan wajah ya. Sidik jari juga bisa dimanfaatkan, makanya teknologinya terus dikembangkan terus. Buka rekening harus ada terus perkembangan, kira-kira seperti itu dampaknya. Makanya salah satu tugasnya prosedurnya yang dibahas panjang sekali gitu loh, yang harus di kewajibannya ya, tugasnya akhirnya panjang dan semakin lebar. Kemudian hubungan pemerintah ya, hubungan dengan pemerintah dan internasional. Bank Indonesia ini hubungannya seperti apa gitu loh. Hubungannya baik-baik saja ya, kan seperti itu ya. Oke, kembali kita langsung fokus. Hubungan dengan pemerintah ya, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah ya. Jadi yang megang uangnya pemerintah itu adalah Bank Indonesia gitu loh. Dengan memberikan bunga ya atas saldo pemerintah, atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangannya. Jadi Bank Indonesia tetap memberikan itu. Bank Indonesia dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri.
menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ya, karena yang megang ya otomatis yang menyelesaikan juga gitu loh. Tentunya menggunakan sistem-sistem yang sudah diatur. Kira-kira seperti itu. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dan masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Ya, ini ya hubungan dengan pemerintah. Kemudian Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Ini poin-poin ini sudah jelas. Tidak perlu saya jabarkan lagi ya. Ini sudah ketentuan ini. Bukan ketentuan ya, sudah jelas mendetil tentang hubungan dengan pemerintah. Ini seperti kayak sudah peraturan ini sudah. Kemudian Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Bulet yang dipegang Bank Indonesia itu uang pemerintah gitu loh, kasnya pemerintah. Kalau memberikan kredit terus Bank Indonesia ya udah duit tokondi muter. Ya memang punya kepemilikan karena otoritasnya juga pengendalian untuk mengendalikan gitu loh. Cuman enggak gitu juga gitu. Enggak gitu juga itu dalam artian memberikan kredit itu enggak boleh. Sudah jelas Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian hubungan dengan internasional, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, bank sentral negara lain ya, organisasi dan lembaga internasional. Kemudian yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Jadi kalau kalian pernah dengar IMF gitu kira-kira ya, itu salah satu organisasi yang berhubungan dengan keuangan negara. Ya memang salah satu fokusnya adalah memberikan kredit gitu loh, memberikan kredit kepada kas negara. Kas negara itu kan yang tadi sudah saya sebutkan ya, kas negara itu ya megang kan Bank Indonesia gitu. Nah terus Bank Indonesia memegang kas negara. Kas negara dapatnya dari mana? Dari devisa gitu loh, dari pendapatan ya, sumber devisa negara ya ada. Contohnya kalau saya ilustrasikan, ya bukan ilustrasi ya, contohnya dari pariwisata. Loh, hubungannya gimana? Gini, cadangan devisa gitu ya. Cadangan devisa ini kan bentuknya ada 5. Saya contohkan valuta asing ya, yang pertama lah. Valuta asing ini kan mata uang negara lain. Gimana kita bisa memiliki mata uang negara lain? Ya beli aja. Wah, ini yang punya negara. Kalau saya pribadi pengen punya dolar ya tinggal beli aja gitu loh. Tetapi ini negara gitu loh, punyanya negara. Karena negara juga harus perlu membayar kepada negara lain gitu loh. Nah, waktu negara membayar kepada negara lain kan harus pakai mata uang yang sesuai disepakati ya. Euro, dolar, yen dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, negara biar punya mata uang negara lain, gimana caranya? Ya harus mencari sumber pendapatan devisa negara. Salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata kok bisa dapat ya? Pariwisata dari orang dari luar negeri datang ke sini. Contoh dari Amerika, jalan-jalan ke Bali gitu ya. Yang dibawa uang apa? Dolar kan? Nah sekarang kalau di Bali dia ingin beli baju jogger gitu ya, pakai uang apa? Dolar. Iya kan? Iya kalau tokonya menerima uang dolar. Kalau tokonya tidak menerima uang dolar, ya tidak mau harus ditukar kan? Nah, money changer ya. Lah money changer tadi mendapatkan dolar, terus kemudian yang wisata tadi, orang asingnya yang sedang berwisata di Bali tadi itu dikasih rupiah kan, akhirnya dia bisa bertransaksi menggunakan rupiah, mata uang kita, karena di negara kita mata uang yang digunakan adalah rupiah untuk transaksi lain sebagainya. Lah oke, kita lanjutkan lagi. Mata uang dolar yang ada di money changer tadi itu
money changer akhirnya kan punyanya uang dolar kan. Gimana caranya uang dolar tadi itu bisa dapat rupiah lagi? Ya ditukarkan di Bank Indonesia atau ditukarkan di bank, kira-kira seperti itu. Nah, saat uang dolarnya masuk ke bank, di mana bank memberikan rupiah lagi ke money changer, akhirnya money changernya kan punya rupiah lagi. Nah, akhirnya masuk bank akhirnya masuk ke Bank Indonesia, akhirnya dimasukkan ke devisa negara. Karakternya seperti itu hitungannya, gitu loh. Makanya kenapa cadangan devisa negara itu penting, karena salah satu ilustrasinya tadi saya contohkan adalah dari pariwisata. Ada juga dari tenaga kerja asing, ya, tenaga kerja asing, TKI lah. TKI saudara-saudara kita yang TKI, tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri, itu juga salah satu sumber devisa ya yang tinggi ya di negara kita, karena mereka waktu kerja di sana digaji kan. Nah, sekarang mereka waktu kerja di sana untuk siapa? Untuk keluarganya. Keluarganya di mana? Di Indonesia. Nah, mereka kan ngirim. Nah, ngirim uang tadi ke sini. Itu contoh paling simpel aja. Waktu ngirim uang ke sini, masa yang dikirim uang yen, uang dolar, kan nggak mungkin. Di sini kita transaksi sudah jelas, kita di sini transaksinya kan pakai mata uang rupiah, ya harus ditukarkan ya. Waktu ditukarkan tadi kan alurnya sama seperti tadi, money changer ke bank Indonesia, kira-kira seperti itu. Itu ilustrasinya simple ilustrasinya kira-kira seperti itulah. Oke, kira-kira itu ya, mengapa hubungan internasional dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, tadi sudah saya sampaikan juga, yang memimpin Bank Indonesia itu kita sebutnya adalah gubernur ya, Dewan Gubernur. Nah, di mana Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 ya, atau sebanyak-banyaknya 7. Kira-kira seperti itu aturannya. Wewenangnya ini memberhentikan pegawai Bank Indonesia ya, pelaksana ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur, menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, tunjangan ya, tunjangan hari tua ya maksudnya, serta penghasilan lainnya lah, kira-kira seperti itu. Gubernur dan deputi Dewan Gubernur, deputi gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang sebagai masuk dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikat baik ya, dengan itikat baik. Saya tidak ingin bahas yang negatif-negatif, cuman selama ini memang banyak hal yang harus dilakukan di khususnya di ruang lingkup organisasi Bank Indonesia ya. Wakil presiden kita itu juga salah satunya juga mantan gubernur ya, gubernur dari Bank Indonesia. Kemudian wewenangnya adalah gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Nah, kira-kira itu. Dengan ini mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Jadi itu tadi tentang otoritas moneter, historinya Bank Indonesia hingga kepemimpinan yang ada di Bank Indonesia. Kira-kira itu yang berhubungan dengan otoritas moneter. Masih belum selesai loh. Itu satu loh tadi, otoritas moneter. Sekarang kita masuk ke kebijakan moneter ya. Yang ingin saya bahas kebijakan moneter ini subbab kedua ya. Subbab pertama tadi itu tentang otoritas moneter. Sekarang yang kedua adalah tentang kebijakan moneter. Oke. Sebelum kita lanjut, nah, rehat dulu sih nak. Kalau sudah capek, nah, istirahat dulu sih nak. Kita minum dulu. Oke, biar nggak kelamaan kita lanjut. Yang mau istirahat, lanjut istirahat dulu silakan. Oke, saya lanjut. Kebijakan moneter. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter, saya bahas tentang kebijakan moneter dulu ya. Kebijakan moneter adalah
seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan ekonomi yang memang untuk mengatur ukuran. Gini loh, simpelnya kebijakan moneter itu uang yang beredar dikontrol gitu aja lah. Itu karena efeknya ke perekonomian juga. Terlalu banyak uang rupiah yang ada di negara kita, ya juga tidak baik gitu loh. Terlalu sedikit juga tidak baik. Mungkin dari awal kita mulai di sini, mungkin ada yang berkesimpulan seperti ini. Kalau kita nyetak uang sendiri kan lebih enak, betul. Kalau kita nyetak uang sendiri kan lebih enak, betul. Kan kita nyetak-nyetak sendiri, dipakai-pakai sendiri kan. Cuman permasalahannya adalah tidak semua kebutuhan yang ada itu sudah kita terpenuhi, sudah kita penuhi gitu loh. Kita mampu untuk memenuhinya. Kita masih bergantung kepada negara lain gitu loh. Gimana Pak? Nggak ada, semua ada di negara. Handphone loh Pak, buatan Indonesia. Betul, buatan Indonesia. Dirakitnya di Indonesia, karena itu sudah aturan gitu loh. 60-70% pembentukan suatu alat gini ini harus ada di Indonesia. Pembentukannya gitu loh. Tetapi komponennya di dalamnya dari mana? Dari negara lain. Itu loh. Makanya negara kita masih, dan semua negara seperti itu masih membutuhkan negara lain. Nah, kita kembali ke tentang kebijakan moneter. Kenapa kita nggak bisa nyetak uang sendiri ya? Karena itu tadi gitu loh. Kita masih membutuhkan negara lain. Nah, waktu suatu negara bertransaksi dengan negara lain ya kan kembali lagi ya ceritanya menggunakan transaksi pembayaran internasional menggunakan cadangan devisa dan lain sebagainya. Itu ceritanya selalu berkesinambungan. Itu hubungannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mau nyetak uang sendiri bisa gitu loh. Terus kenapa kok terlalu banyak itu enggak baik? Gini ya, kalau menurut saya, kalau uang yang beredar terlalu banyak dan tidak fokus terhadap satu kegiatan tertentu, itu kacau gitu loh. Karena terlalu banyak uang yang beredar, akhirnya yang terjadi adalah barangnya kan itu aja gitu loh. Contohnya saya punya 5 barang lah, tapi yang punya uang banyak. Lah ini mau bayar segini, ini tanyanya sama apa enggak? Yang terjadi tidak membuat harga dari barang yang ada ini semakin murah, tapi semakin mahal. Karena kenapa? Nah, nilainya kan banyak gitu. Uangnya yang ada itu banyak. Uangnya adanya 1 juta lah. Barang ini kalau di total nilainya cuma 50.000 gitu. Lah yang butuh gimana? Nah yang butuh akhirnya aku yang tuku. Beli satu, ada yang nawar, uang yang beredar banyak, yang nawar banyak, akhirnya kan harga semakin tinggi. Itu pengaruhnya sampai seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, nyetak sendiri kan enak, bisa, tetapi harus difokuskan atas satu kegiatan tertentu gitu. Contoh, negara ingin membuat satu petak perumahan murah, gitu, di mana harganya cuman 30 juta. Tipenya 36 gitu. Murah, itu punya pemerintah. Pemerintah tinggal bilang aja, silakan cetak uang. Bangun di satu tempat tersebut perumahan-perumahan. Beli bahan bakunya. Gitu ya. Kan belinya ke transaksi pada umumnya. Nah, yang dimaksud seperti ini. Dibangun sama pemerintah, pakai uangnya pemerintah, nyetak sendiri, ya kan? Nah, nyetak sendiri, oke. Di mana dijual seharga 30 juta. Nah, sekarang saya tanya, di materi sebelumnya saya sudah sampaikan nilai uang, ya, nilai uang nominalnya itu sudah jelas. Ada nilai nominal, ada nilai yang memang realnya. Lah nilai nominalnya kan 100.000, 50.000 kan itu nilainya kan ya. Nilai realnya kan nah sekarang kalau sudah dicetak sama negara
untuk menyetak uang itu membutuhkan modal. Modalnya pemerintah pasti tidak lebih besar daripada nilai yang dihasilkan dari cetakan uang tersebut. Ya, paham sampai sini? Saya ulangi lagi. Untuk menyetak uang itu pasti modal yang dibutuhkan oleh negara untuk nyetak uang tadi pasti tidak lebih besar dari nilai yang dihasilkan uang. Contoh, untuk nyetak uang 1 juta itu modal negara cuman butuh, contoh modalnya cuman butuh 10.000, tapi yang dihasilkan adalah uang di mana nilainya sudah kita akui bersama, nilainya itu kalau ditotal 100 ribuan bisa ditumpuk 10, itu nilainya menjadi 1 juta. Modalnya 50.000 bisa mendapatkan 10 juta. 1 juta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, akhirnya kan negara untung besar kan? Ya enggak bisa untung besar. Nah, makanya tadi saya contohkan diperuntukkan di satu tempat, di mana untuk membangun rumah. Nah, yang beli siapa? Masyarakat sendiri kan? Nah, saat sudah dibeli sama masyarakat, masyarakat silakan bayar. Waktu masyarakat bayar, kemudian pembayaran oleh masyarakat tadi itu diterima oleh negara. Saat itu juga uang yang diterima oleh masyarakat dibakar saja. Loh, kok dibakar? Iya, kan selesai. Karena uang tadi yang dibuat sama pemerintah tadi itu untuk dibentuk dalam bentuk rumah. Nah, rumahnya sudah dibeli sama masyarakat, kan kembali dalam bentuk uang lagi. Lah, uangnya tadi itu kan sama, balik lagi dibakar sudah. Kan haknya kan, Bank Indonesia kan berhak untuk nyetak seperti itu, kondisi seperti itu. Simple. Nah, disitulah akhirnya keuntungannya dapat dari mana? Masyarakatnya bisa memiliki rumah. Itu salah satu contoh ilustrasi gimana suatu negara bisa suka-suka sendiri nyetak uang. Harus peruntukannya jelas. Itu. Enggak bisa asal nyetak gitu. Tetapi ya kembali ke kondisi ya, karena kondisinya tidak semudah itu untuk mempertimbangkannya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke sini, ke ruang lingkupnya. Jadi kira-kira itu ya, intinya adalah untuk tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Kemudian kebijakan moneter itu meliputi langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia ya, Bank Sentral yang ada di negara kita itu Bank Indonesia ya, untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Kegiatannya yaitu tadi yang sudah saya contohkan. Intinya adalah berputar. Dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ini dua jenisnya. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya dari kebijakan moneter ekspansif ini untuk mengatasi banyak ya pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi uangnya beredar banyak, ya akhirnya kan orang semakin terpicu untuk membeli karena perputarannya banyak. Loh, maksudnya seperti gini. Terus mengatasi pengangguran seperti apa? Ya bisa dalam bentuk subsidi loh. Yang ya seperti kayak sekarang inilah prakerja dan sebagainya kan, itu kan bisa kita pakai seperti itu. Cetak aja uangnya, yang nganggur tak kasih gitu. Kalau yang nganggur sudah dikasih uang, otomatis akan ada perputaran gitu loh. Dampaknya panjang sekali. Yang nganggur dikasih subsidi agar bisa apa? Contoh lah, agar bisa menyambung hidup lah. Akhirnya beli makanan kan, yang jual makanan kan bisa kulak lagi kan, kulak bahan baku. Yang bahan bakunya apa? Salah satunya tani bisa bergerak. Itu dampaknya seperti itu. Makanya dari bawah simbiosis mutualismenya berjalan. Kedua, kebijakan moneter kontraktif, di mana ini menahan ya. Kebijakan ini dilakukan juga dalam upaya mengurangi penyebab inflasi. Maka dari itu kebijakan ini disebut dengan kebijakan uang ketat ya. Uang yang beredar lah. Uang yang beredar itu dikurangi. Salah satu contohnya seperti ini.
Simple ya contoh yang simple. Suku bunganya dinaikkan. Suku bunga kredit dinaikkan, orang masih mikir, waduh bunganya naik. Yang punya utang mikir, waduh bunga naik, otomatis kan cicilan juga jadi naik. Ini yang belum pernah nyicil rumah, yang belum pernah nyicil KPR, nggak tahu ini. Kalau Anda pernah nyicil KPR kredit perumahan rakyat rakyat ya, itu kredit untuk 1-2 tahun pertama flat. Tahun ketiga ngikuti inflasinya naik, cicilan naik, inflasi turun, cicilan turun gitu loh. Dan itu normal gitu loh. Nah, kalau inflasinya naik terus. Jadi kalau cicilan kredit naik itu jangan kaget, karena memang hak Bank Indonesia untuk meningkatkan persentase suku bunga gitu loh. Nah, kalau suku bunganya naik, otomatis kan cicilannya kredit yang kalian kredit itu kan akhirnya naik juga. Nah, kalau cicilannya naik, ya otomatis harus banyak yang dibayar kan, banyak uang yang dibayar masyarakat ke bank gitu. Intinya kembalinya ke bank. Nah, saat masuk ke bank otomatis kan kembali ke bank sentral, kira-kira seperti itu. Itu salah satu ilustrasinya gitu, kebijakan moneter kontraktif. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu tujuan akhirnya adalah sebuah kebijakan adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu dapat dicapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasinya rendah, serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran mantap. Kira-kira seperti itu. Neraca pembayarannya mantap, transaksinya, kegiatannya negara itu, transaksi negaranya itu juga bagus gitu loh. Ya mau tidak mau kita harus akui utang kita, negara kita gede gitu loh. Cuman tolak ukur dari utang yang sesuai undang-undang ya, sesuai peraturan itu ada dasarnya gitu loh. Utang boleh, tapi tolak ukurnya tidak boleh besar dari PDB persentasenya, itulah kira-kira. Karena PDB pendapatan domestik bruto ya, akhirnya berentet ini. Cuman gini intinya, kalau orang akuntansi, saya ilustrasi contohnya seperti ini. Kalau di akuntansi itu kan ada aktiva, ada pasiva, di mana pasiva itu kan terdiri dari utang dan modal. Aktiva dan pasiva sudah jelas harus balance. Ya walaupun balance-nya itu mungkin sedikit timpang ya. Timpang dalam artian gini, asetnya totalnya berapa? 1 juta. Pasifanya berapa? 1 juta juga, imbang. Dimana pasifanya kan ada 2, ada kewajiban, ada modal. Nah, kewajibannya utangnya 0, modalnya 1 juta. Dimana berarti sudah jelas aset yang ada itu adalah didapat dari modal. Kan gitu. Nah sekarang kalau ndak utang apa bisa hidup gitu. Kalau perusahaan pasti milih utang lah. Ndak mungkin ndak punya utang, karena perputarannya masih seperti itu. Modal disetorkan ke perusahaan untuk beli apa? Gedung yang memang barang-barang yang paten, bukan operasional. Karena kalau dipakai operasional pasti ada nilai susutnya kan, seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Kalau saya sama dengan kita juga, saya ilustrasikan gini. Kita secara individu, saya nyuntukannya seperti ini. Kalian pengen punya rumah gak? Pengen punya mobil gak? Pengen punya motor gak? Pengen. Dapat dari mana? Belinya dapat uang dari mana? Gajimu berapa? Cukup untuk beli motor lunas, tunai? Enggak. Gimana caranya? Kredit. Oke. Akhirnya utang kan? Seperti itu. Enggak pak, enggak mau kredit. Enggak. Terserah, enggak apa-apa. Kondisi perekonomian orang beda-beda. Enggak, saya bisa beli lunas kok. Ya silakan beli lunas. Dari mana? Dari warisan. Itu cerita beda lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau ngomong perputaran uang seperti itu. Ya. Jadi saya tadi ilustrasikan kondisi yang perorangan. Jadi seperti itu. Kita itu punya aset gitu loh. Kita juga gimana asetnya biar bisa bergerak dan bermanfaat untuk kita gitu.
Kita juga punya modal gitu loh. Modalnya dari mana ya? Apa yang kita lakukan? Kita kerja dapat gaji dan lain sebagainya. Kita jualan dapat laba dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu perputarannya. Ya, itu ilustrasinya. Ilustrasinya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya yang bisa saya contohkan. Makanya simple saja. Makanya kalau kita kembali ke sini, itulah perlunya kontrol dari apa namanya suatu kebijakan moneter. Kemudian tujuan kebijakan moneter selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Ya jelas ya, ekonominya butuh apa, kondisi sekarang ini sudah jelas. Makanya ada yang namanya subsidi pulsa. Kondisi yang saat ini ya, entah nanti video ini dilihat kapan, tapi video ini saya buat tahun 2020 bulan Oktober. Kondisi kita sedang seperti ini, makanya kebijakan pemerintah itu yang kita tahu umumnya ya kondisinya seperti ini. Ada subsidi pulsa, ada prakerja, ada bantuan langsung tunai, ada apa namanya stimulus untuk kredit dipermudah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Untuk menggerakkan perekonomian. Itu gitu. Fungsinya itu aja, harus gerak. Kalau sampai mati stagnan, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, waduh, ya wis, krisis itu tadi pasti, krisis itu pasti, kondisinya seperti itu. Apalagi kayak ya kita nurut apa namanya pemangku kebijakan lah, kita sudah minus ya, inflasinya minus 2 kali ya. Kalau menurut katanya yang membuat kebijakan secara kumpulan suatu negara, kalau kita minus 2 kali itu resesi. Tapi sampai sekarang kita belum menyatakan diri kita, negara kita itu resesi. Itulah kondisinya seperti itu. Minus itu dalam artian banyak keluarnya, simpelnya gini, banyak keluarnya sedikit masuknya gitu loh, minus gitu. Nah kalau sampai seperti itu kan akhirnya banyakkan utang loh. Ya sama kayak kita, pendapatannya sedikit tapi pengeluarannya tidak bisa berkurang. Sudah jelas pengeluaran yang tidak bisa berkurang adalah pengeluaran untuk apa namanya hidup gitu loh, makan. Nah bisa tak kita kucuk kita jadwal si yo ojo luwe yo engko ae luwe nih, enggak bisa lah, itu sudah otomatis lah, anatomi tubuh kita yang sudah otomatis. Nah akhirnya berdampak kemana? Kita harus cari uang biar bisa beli makan dan sebagainya. Itu kondisi yang otomatis berjalan. Nah, oke, kira-kira itu ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jelas ya, kesempatan kerja. Ini tadi saya contohkan ya, BLT, kartu prakerja dan sebagainya. Kestabilan harga harus stabil. Ya banyak kondisi sih, kalau yang saya contohkan bisa contohkan, barangnya ndak ada itu harganya naik, barangnya banyak tapi yang beli sedikit itu juga harganya mempengaruhi harga gitu, kira-kira seperti itu. Keseimbangan neraca pembayaran. Nah, ini 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Kemudian penjelasan detailnya ya dari keempat kebijakan tadi itu mengedarkan mata uang sebagai alat tukar ya, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Kemudian stabilitas likuiditas yang optimal ya, mencapai pertumbuhan ekonomi, membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Ini salah satu contoh detailnya lah, kira-kira seperti itu. Menjaga stabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang tadi barusan saya contohkan kan, kalau ada barangnya gimana, kalau tidak ada barangnya gimana, nah, itu pengaruh gitu. Ada barangnya tidak ada yang beli, tidak ada barangnya banyak yang beli, nah, kan pengaruh itu pasti. Itu harus dijaga betul. Uangnya beredar sedikit, barangnya banyak, iya pengaruh gitu. Itu yang harus dijaga. Menjaga kestabilan harga.
Suatu barang merupakan hasil dari interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar, ya kan? Barusan saya contohkan lah. Ya memang saya mengajunya dari sini lah. Kira-kira seperti itu. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja, itu jelas ya. Memperbaiki neraca perdagangan, kerja masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ini penjelasan detailnya. Itu ruang lingkupnya kira-kira. Kemudian kita lanjut alat kebijakan moneter. Alatnya apa aja yang biasa digunakan oleh pemerintah ya. Jadi yang pertama adalah operasi pasar terbuka, di mana ini salah satu kebijakan yang diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Ini kebijakan operasi pasar terbuka ya. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia untuk membeli surat-surat berharga yang ada di pasar. Itu salah satu contoh kebijakan yang ada di pemerintahan kita. Kemudian ada kebijakan diskonto. Jadi jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan, gejala inflasi ya, terlihat gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, kan tadi saya contohkan, menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Kira-kira seperti itu lah. Menabung, uangnya kan terkumpul. Akhirnya kita tahu, Bank Indonesia tahu, oh uang semakin terkumpul. Suku bunga ini naikkan, orang banyak yang bayar melunasi kreditnya, kira-kira seperti itulah. Itu dampaknya banyak sekali. Ini salah satu kebijakan moneter ya. Ada bukan salah satu ya, ada dua, masih ada lagi. Kita lihat lagi. Kebijakan cadangan kas. Nah, Central Bank membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Kas rasio ya. Kas rasio ini bank. Jadi bank itu harus memiliki cadangan kas. Nominalnya kalau tidak salah sekitar 30%. 30% dari kekayaan dari bank tersebut. Kalau tidak salah loh ya. Tidak tahu lagi kalau sudah berubah. Jadi kalau sudah seperti itu, mau tidak mau, bank yang ada, bukan Bank Indonesia ya, bank yang ada, Bank BCA, BRI, Mandiri dan sebagainya, itu pasti memiliki cadangan kas gitu loh. Nah kalau cadangan kasnya itu Bank Indonesia bilang cadangan kasnya harus dinaikkan jadi 50%, kan otomatis bank-bank tersebut harus nyari uang. Nah cari uangnya gimana? Ya entah naikkan kredit, entah narik nasabah biar nabung, nyari nasabah untuk nabung berjangka atau nabung yang biasa ya, nabung deposito atau nabung yang biasa. Itu terserah banknya caranya seperti apa, sesuai regulasinya ya. Tapi Bank Indonesia menetapkan cadangan kas naik, otomatis kan uangnya yang ditarik juga banyak gitu loh. Itu salah satu cara kebijakannya. Kemudian juga ada kebijakan kredit ketat. Nah ini yang tadi saya contohkan ya. Jadi kredit tetap diberikan ke bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada 5C. Ya, ini karakter, capability, collateral, capital, and conditional economy. Kebijakan dorong moral. Nah ini salah satu yang paling simpel lah. Jadi bank sentral itu bisa membuat anjuran ya, edaran atau pidato ya, dimana kepada pelaku moneter gitu loh. Pelaku moneter ya termasuk kita ini pelaku moneter, bank itu pelaku moneter gitu loh. Karena pergerakan itu berdasarkan yang ada di bawah ini masyarakatnya. Kalau masyarakat ada pergerakan pembelian, penjualan, ya gerak moneternya. Kalau tidak ada ya mati suatu negara itu. Apalagi Pak kok cuma jual sama beli, tidak ada produksi lah itu. Nah dari produksi tadi kan juga ada jual sama beli. Beli bahan baku, jual produk hasil jadi, kan seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Itu salah satu alat yang digunakan. Prinsipnya yaitu mempunyai satu tujuan akhir. Sasaran inflasi sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi. Itu prinsipnya kebijakan moneter. Kemudian kebijakan moneter itu bersifat
antisipatif ya, di mana mengarah kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang gitu. Mengingat adanya efek tunda, yaitu dampak-dampak. Jadi antisipatif. Makanya harus ada cadangan kas, harus ada cadangan devisa, cadangan umum, kemudian tabungan itu harus gerak semua gitu loh, harus ada, dan itu harus diantisipasi. Nah, seperti kayak kondisi seperti ini, tidak ada yang tahu bahwa kondisinya pandemi ini sampai selama ini gitu loh. Bahkan di aturan sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa suatu kondisi negara itu untuk bisa mengukur kekuatan suatu negara itu diukurnya itu adalah cadangan. Suatu negara bisa kuat itu melihat dari cadangannya gitu. Apabila stop hubungan antar negara, cadangannya ini mampu untuk nutup operasionalnya di lokal negaranya sendiri seberapa kuat gitu loh. Itu cara ngukurnya gitu. Nah, padahal cara ngukurnya di aturan itu paling tidak itu suatu kekayaan negara itu bisa nutup 4 periode gitu. 4 bulan atau 3 bulan kira-kira seperti itu. Itu negara gitu loh. Ya mohon dikoreksi kalau nanti salah. Nah bayangkan kalau kita nggak punya tabungan, di mana kita ekstrim, nggak punya pekerjaan, selama berapa lama kita bertahan bisa hidup? Makan dari mana ya? Tabungan. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak tabungan Anda gitu loh. Kalau sudah berhenti seperti ini, nggak ada pekerjaan, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak tabungan Anda? Saat tabungan Anda banyak, Anda bisa bertahan hidup. Saat tabungan Anda habis, nah sekarang pertanyaannya berapa lama gitu loh. Nah suatu aturan di suatu negara saja punya aturan standarnya adalah 3-4. Nah kalau kita berapa lama? Nah sekarang kita kembali, sekarang sudah berapa lama kita kena kondisi seperti ini? Lockdown, tidak boleh keluar, transaksi berkurang. Maret, April, Mei, Juni. Ngomong Juni aja sudah 4 loh. Juli, Agustus, September. Ini masih belum. Ini sudah 8 bulan. Nah mau berapa lama lagi? Ya semakin sekarat. Yang tidak punya tabungan, ya mau harus menciptakan sesuatu gitu loh. Harus menciptakan sesuatu, mendapatkan penghasilan agar bisa nyambung hidup lagi gitu loh. Jadi salah satu prinsipnya kebijakan moneter itu ini gitu loh, untuk antisipatif. Kemudian mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. Ini hampir sama tadi sudah saya jabarkan. Jadi kira-kira itu prinsipnya. Kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat ya, yang sehat tentunya. Ya berkejelasan tujuannya jelas, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Kira-kira seperti itu. Kemudian gimana kebijakan moneter yang ada di Indonesia? Ya yang itu tadi sudah banyak saya contohkan ya. Cuman kalau saya contohkan di sini saya pakai link ya. Ini saya contohkan aja. Ini yang pertama di sini saya buka. Saya coba buka dulu. Oh, download ya. Cuman ini nanti bisa di screenshot, bisa dilihat, atau nanti saya lampirkan di link di deskripsi. Nanti bisa dilihat. Ini salah satu penjelasan tentang kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Cuman kebijakan moneter yang ada di Indonesia, kalau di awal tadi juga sudah saya
ilustrasikan ya. Saya coba rangkum dari periode ke periode, yaitu kebijakan moneter yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi intinya otoritas moneter, kebijakan moneter ini berhubungan dengan perekonomian suatu negara. Jadi harus dijaga betul. Siapa saja yang berwenang tadi sudah saya jabarkan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga ditambah satu lagi ada LPS dan lain sebagainya, dan mungkin lembaga-lembaga yang lainnya yang mungkin saya masih kurang menyebutkannya juga, dan saling berhubungan itu. Jadi kuncinya adalah kebijakan moneter di Indonesia itu sangat penting karena kenapa? Kuat tidaknya suatu negara itu dilihat dari kebijakan moneternya, otoritasnya seperti apa sehingga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan moneter. Kekuatan dari suatu negara. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di yang lalu dari negara kita, yaitu itu pengalaman kita jadikan pertimbangan bahwa kedepannya tidak terulang lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, gitu ya. Itu otoritas moneter dan kebijakan moneter. Cukup lama, mohon maaf karena skripnya terlalu banyak teksnya. Kira-kira seperti itulah. Saya tidak berani ngulangi. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini semacam sudah ketentuan, jadi saya tidak berani banyak mengurangi, ya sedikit saya berikan saja contoh ilustrasinya agar bisa mudah difahami. Kira-kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.